Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Pentakosta kedua bagi kita semua. Semoga di hari Pentakosta kita selalu tetap penuh sukacita karena Allah telah mencurahkan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap penuh semangat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan biarlah di dalam firman-Nya kita selalu diberi hikmat untuk dapat melakukan yang baik dan yang terbaik di dalam penyertaan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami dari hari-hari yang lalu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berserah kepadamu untuk seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar di hari Pentakosta yang kedua, di mana kami memperingati akan kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami di dalam Roh Kudus. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti pesan firman-Mu dengan baik, dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan di hari Pentakosta kedua ini untuk kita semua diangkat dari kitab Bilangan 27 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengar dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel dan segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan dalam perjalanan 40 tahun menuju tanah Kanaan bukanlah suatu hal yang mudah bagi Musa untuk memimpin bangsa ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pencobaan, bahkan penderitaan yang silih berganti terjadi bagi umat itu, dan juga tentunya kepada Musa sebagai pemimpin bangsa yang besar. Saudara, di dalam perjalanan itu tentu harapan-harapan untuk sampai ke tujuan adalah impian setiap pemimpin. Musa, pemimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tentu punya harapan dan cita-cita untuk dapat memasuki tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat yang dijanjikan Allah bagi mereka. Tetapi setelah 40 tahun dalam perjalanan, sungguh sangat mencengangkan ketika Allah berkehendak lain. Apa yang dipikirkan oleh Musa sangat jauh sekali dari perencanaan Allah. Ternyata Musa tidak diizinkan untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi sekalipun demikian, dia masih diberi kesempatan untuk dapat melihat tanah perjanjian itu dari Gunung Nebo. Dan dari sanalah dia bisa melihat tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah pengangkatan Yosua sebagai pengganti Musa. Yosua diangkat tentu bukanlah suatu hal yang mudah baginya.
Dia tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang berulang-ulang sekali mengulah, berbuat semaunya seturut hati dan kehendaknya. Dan bukan hanya itu saja yang menggelisahkan hati Yosua. Dia pun merasa gelisah karena dia harus menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa itu, di mana Musa adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar, yang bayang-bayangnya sangat mempengaruhi kehidupan Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah memilih, tak ada satupun di antara kita yang dapat menolak. Demikianlah Yosua, begitu beratnya pun hatinya untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, tetapi dia harus menerima. Demikian jugalah halnya dengan Musa. Sekalipun di awal Musa punya harapan, Musa punya cita-cita akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi ketika Tuhan berkata bukan Musa lah yang akan memimpin bangsa itu memasuki tanah Kanaan, Musa pun harus dengan penuh sukacita menerima keputusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai apa dan siapapun kita di tengah-tengah kehidupan dunia, hendaklah kita melakukan segala pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab sebagai orang-orang yang dipilih, yang diutus Tuhan di dalam pekerjaan kita. Dan hendaklah kita melakukannya dengan penuh sukacita dan tentunya di dalam penyerahan kepada Tuhan. Saudara, kita tahu hidup kita ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Kita tahu hidup kita ada di dalam perencanaan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang mengatur dan menentukan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Bagian kita hanyalah melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan biarkanlah Tuhan yang mengambil bagiannya. Biarlah Tuhan yang menentukan arahnya dan juga memberikan kesimpulannya. Marilah kita melakukan semua yang baik, semua yang berkenan kepada Tuhan, terlebih-lebih di dalam setiap pekerjaan kita. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Roh Allah selalu memimpin kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, bukalah hatimu, biarlah Roh Tuhan bekerja senantiasa dan izinkan Dia yang menentukan yang terbaik bagi kehidupan kita, karena Dia tahu memberikan yang terbaik dan yang sangat baik kepada kita. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik, karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam Roh Kudus sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana penyertaan-Mu dalam kehidupan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, Musa tidak sampai ke sana. Dia dapat menerimanya dengan baik. Dan ketika Engkau memilih Yosua, tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Demikianlah pemilihan-Mu atas hidup kami. Di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam segala pekerjaan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang terpilih, yaitu orang yang dipilih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Mampukanlah kami Bapa di dalam segala pekerjaan kami, dan biarlah kami melakukannya di dalam takut akan Engkau. Berkati kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Biarlah hidup kami selalu di dalam penyertaan kasih Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami hanya tahu melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetaplah andalkan Dia di dalam segala pekerjaanmu, dan percayalah apa saja yang kau perbuat ketika Tuhan ada di dalamnya pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.